Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Satu kesempatan yang terindah pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya kami yang ada di sini, Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama menyembah Tuhan. Yakin dan percaya ada sukacita, ada kekuatan di saat kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah kita saat pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang baik bagi kami. Apapun keadaan kami Tuhan Yesus, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, kami bersyukur sebab Engkau beri Tuhan kami nafas untuk hidup. Engkau beri kami kesehatan yang baik, sehingga kami boleh memuji, memuliakan nama Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir buat anak-anakmu yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan Tuhan Yesus mengikuti ibadah kami pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, kami membawa ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Haleluya, amin. Dia Allah yang baik bagi saya, Dia Allah yang baik bagi saudara. Yakin dan percaya, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita akan tetap selalu katakan Yesus yang terbaik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta. Lebih dari segala
Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apakah ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apakah ku balas segala kebaikanmu Yesus. Segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apakah ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu Shalom, selamat pagi keluarga besar Kemah Pujian. Senang sekali kalau hari Minggu ini kita bisa bertemu bersama, walaupun tidak secara langsung, tapi saya yakin dan percaya hadirat Tuhan ada untuk Bapak Ibu Saudara di tempat di mana Bapak Ibu Saudara beribadah, atau di tempat di mana Bapak Ibu Saudara yang hari ini ada di rumah beribadah bersama-sama di rumah. Kita akan berdoa lebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini Kau boleh memberkati kami dan kami bisa menyelesaikan satu minggu dengan luar biasa Tuhan. Dan sementara kami akan membaca firman-Mu, kami akan meneliti tentang firman-Mu. Kami yakin Tuhan apa yang kami dengarkan ini Tuhan boleh memperbaiki kehidupan kami Tuhan, boleh mengubah kehidupan kami dan buat kami menjadi seorang yang percaya kepadamu dengan buah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini kita, beberapa hari ini atau satu bulan ini kita diajarkan oleh pemerintah untuk hidup bersih. Supaya apa? Supaya fisik kita sehat. Caranya gimana? Cuci tangan, mandi, kemudian pakaian-pakaian yang kotor jangan ditaruh, tapi langsung dicuci. Itu yang diajarkan. Supaya apa? Supaya kita sehat. Dan hari ini apa yang akan saya sampaikan, saya ingin supaya Bapak Ibu Saudara juga sehat. Bukan hanya fisiknya, tapi secara mentalnya. Mental di sini, bukan di sini ya. Secara mentalnya dan secara hatinya. Ada satu penelitian yang diterbitkan oleh jurnal Psychological Science mengatakan bahwa menyimpan rasa dendam bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental dan fisik seseorang. Saya ulang, menyimpan rasa dendam bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental dan fisik seseorang. Contohnya gimana? Yang pertama, ada rasa cemas yang tinggi yang muncul. Rasa cemas yang tinggi yang muncul disertai dengan stres. Kalau sudah stres, endingnya apa? Frustasi. Jadi tiga ini itu berurutan. Rasa cemas tinggi muncul, kemudian ada stres, dan di endingnya keluar frustasi. Jadi kita nggak sehat. Yang kedua, ada resiko tekanan jantung yang tinggi. Kemudian ada tekanan darah tinggi yang tinggi juga. Nyeri lambung yang tinggi, sakit kepala. Semua serba tinggi loh Bapak Ibu Saudara. Saya ulang, resiko tekanan jantung. Yang kedua, tekanan darah tinggi. Yang ketiga, nyeri lambung yang
tinggi, sakit kepala, bahkan ada satu penyakit yang menurut saya ini sangat-sangat berbahaya, yaitu kanker. Ternyata kanker itu berasal dari apa? Menyimpan, salah satunya adalah menyimpan rasa dendam. Nah, dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan di dalam terjemahan baru, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan mengatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ada warning dari Tuhan. Untuk apa? Untuk menjaga hati kita. Dengan apa? Dengan segala kewaspadaan. Kalau kita nggak waspada, berarti kita yang akan hancur. Makanya Tuhan minta apa? Untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan ingin kita menjaga hati, karena dari hati inilah setiap sikap kita dapat dikendalikan. Gimana cara kita bisa mengendalikan diri kita? Dengan menjaga hati kita. Tuhan ingin kita menjaga hati, karena dari hati inilah setiap sikap kita dapat dikendalikan. Setiap sikap kita dapat dikendalikan dengan cara apa? Menjaga hati kita. Dan itu Tuhan sudah ajarkan dan Tuhan sudah perintahkan. Yang kedua, hati adalah sumber mata air. Ini harus kita cermati bersama. Sumber mata air. Hati adalah sumber mata air. Kalau sumbernya ini kotor, cermati Ibu, kalau sumbernya kotor, maka airnya jadi apa? Kotor. Kalau sumbernya baik, maka airnya jadi baik. Letaknya di mana? Di sumbernya. Sumbernya di mana? Di hati kita. Kalau sikap hidup kita jelek, berarti sumbernya dari mana? Dari hati kita. Hati kita ini ada kotornya. Ada kekotoran dalam hati kita. Nah, Tuhan sudah perintahkan untuk apa? Untuk jagalah hatimu. Jagalah hatimu. Jagalah hatimu. Jagalah hatimu. Berarti kita tahu bahwa hati itu tidak dengan sendirinya bersih. Harus ada aksi. Untuk apa? Menjaga hati. Harus ada cara untuk bisa yang kita lakukan untuk bisa menjaga hati kita. Kalau kita tidak bisa menguasai hati kita, maka kita yang akan dikuasai oleh hati kita. Kalau kita tidak bisa menguasai hati kita, maka kita yang akan dikuasai atau dikontrol oleh hati kita. Kalau kita tidak bisa menguasai hati kita, maka kita yang akan dikontrol oleh siapa? Hati kita. Ada satu cerita dalam Kejadian 4 ayat 3 sampai dengan 8. Kita akan buka bersama Bapak Saudara. Di dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat yang ketiga sampai yang ke-8. Ada kisah dari Kain dan Habil. Kejadian 4 ayat 3 sampai dengan 8, 3 sampai 10. Setelah beberapa waktu lamanya, maka kami mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ini hal yang baik. Jadi mereka itu diajarkan oleh orang tuanya untuk bisa mempersembahkan korban yang baik dari apa yang sudah dia kerjakan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, tapi dalam bentuk yang berbeda. Yang satunya kambing domba, yang satunya dari hasil tanah, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Di sinilah tak masalahnya. Maka Tuhan mengindahkan persembahan Habil, sedangkan persembahan Kain tidak diindahkan. Sebagai manusia tuh terkadang kita selalu berpikir bahwa persembahan yang kita kasih itu adalah yang terbaik menurut kacamatanya kita. Padahal menurut kacamatanya Tuhan itu belum yang terbaik. Sama kayak Kain dan Habil. Menurut Kain yang dia kasih itu sudah yang terbaik, tapi menurut Tuhan kamu belum bisa kasih yang terbaik. Kalau Habil mengatakan apa? Habil memberikan persembahan dari anak-anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Ayat yang kelima. Tapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu yang terjadi apa? Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Coba lihat kanan kiri Bapak Ibu yang hari ini ibadah bersama di rumah. Adakah wajahnya ada sukacita? Adakah senyum bahagia dalam wajahnya? Kalau ada berarti hatinya lagi happy. Tapi kalau nggak ada berarti hatinya lagi muram. Sama. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram?
Apa kamu tidak akan berseri? Tuhan sampai bertanya seperti itu loh Bapak Ibu. Apa kamu tidak akan berseri jika aku berbuat baik? Kalau kita berbuat baik itu biasanya hatinya kita bahagia. Biasanya, padahal tidak semua orang bisa melakukan hal itu. Dan itu sudah ada dari zaman dulu. Apakah mukamu tidak akan berseri jika aku berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Apa yang mengintip? Dosa. Dosa sudah mengintip di depan pintu, Bapak Ibu. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Ia sangat menggoda engkau. Dosa menggoda kita. Tapi engkau harus berkuasa atasnya. Engkau harus berkuasa atas apa? Dosa. Dosa yang mengintip di depan pintu hati kita. Dosa yang mengintip di depan pintu hati kita. Katakan pada Habil, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil. Ini karena apa? Karena tadi dulu sudah hatinya tidak dijaga, kemudian yang timbul adalah pertengkaran, perasaan yang tidak senang kepada si A, si B, si C, si D, si E, dan menganggap dirinya udah paling benar. Kemudian tindakan yang dilakukan seperti si Kain ini. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil. Tiba-tiba Kain memukul Habil. Yang kita tahu, dia menjadi seorang pembunuh pertama yang tertulis dalam kitab. Tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu itu? Tuhan masih baik loh. Tuhan masih tanya, di mana Habil adikmu itu? Kan dari awal tadi Tuhan sudah mengingatkan ya, jaga hatimu, kalau enggak dosa sudah mengintip di depan pintu hatimu. Ternyata si Kain tidak mengindahkan hal itu. Berapa banyak kita tidak mengindahkan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita lewat kata hati. Jangan seperti itu. Tapi tindakan yang kita lakukan adalah seperti itu. Tindakan yang harusnya tidak boleh kita lakukan, ternyata malah kita lakukan. Jangan ngomongin orang. Jangan bertindak yang gegabah. Tapi ternyata kita tidak ngikutin kata hati. Padahal kemungkinan besar Tuhan bisa berbicara lewat apa? Lewat kata hati. Makanya Tuhan merintahkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nih, sama firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Tuhan sampai tanya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Tuhan sudah tahu apa yang dilakukan oleh si Kain. Dia bunuh si Habil. Karena apa? Karena dia tidak bisa menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Padahal Tuhan sudah bilang, hati-hati. Dosa sudah mengintip di depan hatimu. Dosa sudah mengintip. Kalau kita tidak bisa menguasai hati kita, maka kita yang akan dikuasai oleh hati kita. Saya ulang, kalau kita tidak dapat menguasai hati kita, maka kita yang akan dikuasai oleh hati kita. Tinggal pilihannya yang mana. Kita mau menguasai hati kita, kalau kita yang mana dikuasai oleh hati kita. Kalau yang dikuasai oleh hati kita tuh jadi orang yang super baper. Dikit-dikit yang salah orang lain. Dikit-dikit yang salah orang lain. Dikit-dikit yang salah si A, B, C, oh si orang ini melakukan ini. Yang salah bukan kita, tapi orang lain. Karena apa? Kita tidak jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Kalau hati kita kotor, tindakan yang kita lakukan adalah kekotoran. Kalau tindakan kita kotor, endingnya apa? Segala sesuatu yang kita lakukan tidak benar. Segala sesuatu yang kita lakukan tidak benar. Dimulai dari apa? Kita tidak jaga hati kita. Kita tidak jaga hati kita. Kita tidak jaga hati kita. Bahasa Indonesia masa kini mengatakan, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu mencerminkan atau menentukan jalan hidupmu. Hatimu menentukan jalan hidupmu. Hatimu menentukan apa? Jalan hidupmu. Katakan bersama-sama, hatimu menentukan jalan hidupmu. Hatimu menentukan jalan hidupmu, Bapak Ibu Saudara. Dalam Amsal 27:19 juga dikatakan, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan wajah manusia itu. Demikian hati manusia mencerminkan manusia itu. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Pertanyaannya, kenapa kok Tuhan sampai perintahkan untuk bisa menjaga hati? Oke, tadi disampaikan di awal. Kenapa kok harus Tuhan kasih perintah
atau Tuhan kasih wejangan kepada kita. Itu kita harus menjaga hati kita. Karena dari sinilah timbul bermacam-macam sumber kejahatan. Dari sini timbul bermacam-macam sumber kejahatan. Dari sini timbul bermacam-macam kejahatan. Di dalam Matius 15, kita buka bersama Matius 15 ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Saya berhenti di sini. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari mana? Dari hati. Bisa tidak kita membohongi orang lain? Bisa. Lewat mulut kita yang bersih. Kayaknya yang kita sampaikan itu bersih. Kayaknya yang kita sampaikan, yang kita lontarkan itu bersih. Padahal hati kita, kalau kita cermati loh, orang-orang yang sering berbohong, hatinya itu kayak menolak apa yang disampaikan. Hatinya kayak menolak apa yang disampaikan. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Tidak berhenti di situ. Dan itulah yang menajiskan orang. Itulah yang menajiskan orang. Kebohongan. Itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Dari hati timbul pikiran-pikiran yang jahat. Dari hati timbul pikiran-pikiran yang jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu, dan hujat. Disitulah timbul semuanya. Disitulah timbul semuanya. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu, dan hujat. Dari mana timbulnya? Dari hati. Dari hati timbul semua yang jahat. Makanya Tuhan ingin dan Tuhan berharap untuk apa? Untuk kita harus jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, Bapak Ibu. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Jalan hidupmu ditentukan oleh hatimu. Hatimu kotor, jalan hidupmu bisa kotor. Hatimu kotor, jalan hidupmu bisa kotor. Hatimu bersih, jalan hidupmu pastinya akan bersih. Tuhan sudah perintahkan itu. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Air mencerminkan wajah, hati manusia mencerminkan manusianya itu. Hati manusia mencerminkan manusianya itu. Hari ini Tuhan mengingatkan kita. Tuhan gak mau setiap kita hanya sehat secara fisik, hanya sehat secara fisik dan tubuhnya, tetapi secara secara pikiran dan secara hatinya itu kotor. Tuhan gak mau itu. Yang Tuhan mau adalah Bapak Ibu sehat tubuh, jiwa, dan roh. Sehat secara tubuh, jiwa, dan roh. Ada yang berkata, jangan banyak-banyak ngomong tentang hal yang rohani. Gak semua orang menerima hal yang rohani. Ya benar, tidak semua orang menerima hal yang rohani. Kenapa? Karena orang yang tidak menerima hal yang rohani itu, dia berasal dari hal yang kotor. Karena dari sananya dia itu tidak rohani. Makanya dia tidak suka ketika dicakapkan atau ketika diceritakan dengan hal yang berbau rohani. Itu. Jangan juga terlalu banyak baca Alkitab, salah. Kalau kita tidak baca Alkitab, kita nggak tahu apa yang Tuhan inginkan. Sama seperti dengan hari ini. Ternyata Tuhan menginginkan apa? Kita harus menjaga hati kita. Itu sesuatu yang simpel tapi sulit untuk dilakukan. Sesuatu yang gampang tapi ternyata untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari itu sulit. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Itu perintah Tuhan hari ini. Jangan sampai sumber daripada segala sesuatu itu hati kita terkotori, terkontaminasi dengan kejahatan. Dalam Matius 15 ayat 18 sampai 19, bahkan sampai yang ke-20a. Hal-hal inilah yang menajiskan orang. Hal-hal inilah menajiskan orang. Najis. Bukan apa yang masuk, tapi apa yang keluar. Hal-hal inilah yang menajiskan orang. Sehat tubuh, jiwa, dan roh. Tuhan menginginkan untuk kita hari ini menjaga hati kita. Tuhan ingin melihat keluarga besar Kemah Pujian, keluarga besar yang mendengarkan juga hari ini sehat. Bukan hanya tubuhnya, tapi jiwa dan rohnya sehat. Tidak akan saya panjangkan, dan saya berharap Bapak Ibu yang menerima firman Tuhan hari ini tangkap dengan sungguh, dan yang memang merasa bahwa hidupnya masih
dalam kekotoran. Coba introspeksi. Kalau hidupku kotor, kemungkinan besar hatiku kotor. Kalau hidupku nggak benar, kemungkinan besar hatiku nggak benar. Tinggal di mana? Gimana cara kita untuk bisa merubah hati kita? Perbanyaklah untuk bisa baca Alkitab, perbanyaklah lalu berdoa. Cari komunitas yang tepat, jangan di komunitas yang salah. Kalau kita sudah salah di 3 ini saja, dan kita tidak melakukan ini, yakin dan percaya hati kita akan tetap kotor. Kalau hati kita kotor, yang kita lakukan segala sesuatu itu kotor. Dan hari ini Tuhan gak mau melihat kita ini kotor. Dan gak mau Tuhan gak mau melihat kita ini sakit terus. Tuhan ingin melihat kita itu sehat, tubuh, jiwa, dan kita akan tutup dalam doa. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah Tuhan Yesus. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami yakin Tuhan hari ini Kau ajarkan sesuatu yang luar biasa Tuhan. Bagaimana kami harus menjaga hati kami Tuhan Yesus dengan segala kewaspadaan Tuhan. Karena dari situlah kami bisa melihat kehidupan kami ke depannya Tuhan Yesus. Kalau hati kami bersih, maka hidup kami bersih Tuhan. Dan kami mau melakukan hal itu Tuhan. Mulai dari hari ini Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami lakukan Tuhan Yesus. Karena kami gak mampu menjaga hati kami Tuhan. Kami gak mampu menjaga hati kami Tuhan, sehingga kehidupan kami menjadi rusak dan kotor Tuhan Yesus. Engkau lawat kami Tuhan, siapapun Tuhan yang mendengarkan Tuhan hari ini pun Engkau memberkati. Dan Engkau mencoba Tuhan Yesus merubah Tuhan. Walaupun kemungkinan besar Tuhan kami masih memakai ego kami yang besar Tuhan. Tapi hamba yakin Tuhan, Roh Kudus lebih besar daripada ego Tuhan Yesus. Engkau akan merubah hati, Engkau akan merubah hati, Engkau akan merubah hati dan membuat Tuhan Yesus kehidupan kami menjadi lebih baik ke depannya Tuhan. Berikan kami kesehatan Tuhan Yesus, secara fisik juga Tuhan, Kau memberkati Tuhan. Begitu juga kesehatan secara finansial Tuhan, Kau akan memberkati dan campur tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, hari ini Tuhan ada restorasi besar dalam kehidupan kami masing-masing yang mendengarkan Tuhan. Baik dalam kehidupan keluarga kami, dalam pertemanan kami Tuhan, dalam kali bersahabat pun Tuhan, Kau akan merubah kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak lagi sama. Kami memiliki hati yang bersih Tuhan Yesus. Kami memiliki Tuhan tindak tanduk yang sesuai dengan apa yang Kau mau Tuhan Yesus. Sehingga Engkau memberkati kami secara lebih Tuhan Yesus. Dan kami bisa kembali memberkati orang lain yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Untuk persembahan dan perpuluhan Bapak Ibu Saudara bisa ditransfer ke nomor rekening di bawah ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan, Engkau Allah yang baik bagi kami. Kami bersyukur sepanjang hidup kami Engkau sudah memelihara kami, Engkau sudah memberkati kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang memberi persembahan buat Engkau, anak-anak-Mu yang memberikan perpuluhan buat Engkau. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami percaya Engkau memberkati kami semuanya. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan Tuhan, kami percaya berkat-Mu akan senantiasa mengiringi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ajar bagi kami Tuhan Yesus, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh selalu memberi buat Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat-Mu akan senantiasa mengalir Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga sidang jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami membawa persembahan kami membawa Tuhan berkat kami membawa rumah tangga kami bawa hidup kami di dalam satu nama Tuhan Yesus Allah yang hidup dan berkuasa. Haleluya, amin.